Fluida superkritis. Fluida superkritis ini adalah fluida yang terbentuk pada suatu suhu dan tekanan yang melebihi nilai titik termodinamika. Nah, penerapan fluida superkritis ini yaitu pada pelarutan obat. Nah, fluida superkritis ini memiliki massa jenis yang tinggi, kekentalan yang rendah, dan difusivitas termal menengah. Nah, sifat ini atau sifat tersebut ideal untuk dijadikan sebagai pelarut. Selain itu, hasil ekstraksi dengan fluida superkritis ini tidak menghasilkan sisa. Fluida superkritis ini dapat mengalami daur ulang dan memiliki kelarutan yang tinggi sehingga ramah lingkungan. Lalu, apa itu ekstraksi fluida superkritis? Nah, ekstraksi fluida superkritis ini adalah suatu proses ekstraksi menggunakan fluida superkritis sebagai pelarut. Nah, teknologi dari ekstrak ini yaitu adalah mengeksploitasi kekuatan pelarut dan properti fisik tambahan dari komponen alami atau campuran pada temperatur dan tekanan kritisnya dalam kesetimbangan fasa. Nah, pengaturan tekanan dan temperatur pada proses ekstraksi yang berlangsung selain mengubah densitas CO2 atau karbon dioksida juga berpengaruh terhadap kelarutan dan selektivitas dari solut ekstrak. Nah, semakin tinggi tekanan dan kelarutan, total hasil ekstraksi akan semakin tinggi. Fraksinasi dan hasil ekstraksi fluida superkritis ini dapat diatur dengan mengelola tekanan dan temperatur ekstraksi, juga tekanan evaporasi produk bawah atau downstream selama proses separasi. Nah, ekstraksi fluida superkritis ini memberikan keuntungan lebih jika dibandingkan dengan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik tradisional. Sebagai misalnya, sisa pelarut ini tidak dapat dihindari dalam setiap proses ekstraksi dan selalu terstruktur secara kuantitatif. Akan tetapi, dalam produk tahap akhir dari ekstraksi ini tidak ditemui sisa pelarut karena adanya pengulangan pada tahap proses lanjutan. Nah, selain itu, proses ekstraksi dengan teknologi fluida superkritis ini menghasilkan ekstrak dengan aroma dan rasa alami. Karena pelarut karbon dioksida atau CO2 memerlukan temperatur yang rendah, sehingga mampu menahan komponen yang memiliki kontribusi terbesar terhadap rasa dan aroma yang sensitif terhadap panas tersebut. Dalam proses ini tidak dihasilkan oksigen, sehingga proses oksidasi dari ekstrak dapat dikurangi secara signifikan. Nah, karbon dioksida atau CO2 merupakan fluida yang digunakan secara luas dalam mengekstraksi dari fluida superkritis dengan beberapa pertimbangan, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, tidak mudah terbakar, juga dapat mudah diperoleh dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Terus, memiliki parameter kritis yang sesuai, relatif murah, lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pelarut organik lainnya karena tidak meninggalkan residu, dan juga dapat mengekstrak dalam waktu singkat dan siklusnya dapat diulang atau recycle. Lalu, ekstraksi dengan fluida superkritis ini mempunyai komponen dasar, yaitu ada persediaan karbon dioksida CO2, ada kompresor gas atau pompa, lalu zona pemanasan atau oven, ada tangki ekstraksi, lalu ada restriktor, pengeluaran atau valve, dan yang keenam akumulator ekstrak atau kolektor. Nah, bahan yang akan kita ekstrak umumnya yaitu daun, bunga, akar, buah, kulit buah, biji, dan bagian tanaman lain yang mengandung minyak atsiri. Umumnya sampel ini tersebut dalam keadaan yang kering. Sampel kering ini tersebut digiling terlebih dahulu sampai pada ukuran yang tertentu, disimpan pada dalam wadah tertutup, kemudian dimasukkan ke dalam inkubator atau kita bisa sebut refrigerator. Nah, sampai akan digunakan. Seperti sudah diuraikan pada sebelumnya, nah, karbon dioksida atau CO2 superkritis dengan kemurnian tinggi digunakan sebagai pelarut dalam proses ekstraksi ini. Nah, penambahan pelarut lain ini dalam beberapa penelitian dengan tujuan untuk menambah polaritas pelarut. Nah, keunggulan penggunaan CO2
atau karbon dioksida sebagai pelarut antara lain tidak mudah terbakar, tidak beracun, dan lebih murah dibandingkan dengan pelarut cair dengan yang setingkat dengan reaksi. Tersedia dengan tingkat keamunan tinggi dan juga dapat dibuang ke atmosfer atau digunakan ulang tanpa menyebabkan keracunan. Lalu apa sih aplikasi produk dari minyak atsiri ini? Nah, ekstraksi minyak atsiri maupun komponen yang terkandung di dalamnya dengan memanfaatkan fluida superkritis telah dilakukan pada beberapa komoditas penghasil minyak atsiri. Nah, beberapa penelitian tentang ekstraksi minyak atsiri dengan fluida superkritis ini telah dilaporkan proses ekstraksi yang berlangsung cepat, degradasi komponen yang termolabil dari ekstrak, terus ada metrisin dapat ditekan dan meningkatkan komponen ekstrak yang mudah menguap. Nah, proses ekstraksi minyak atsiri lebih menguntungkan dengan menggunakan teknologi fluida superkritis ini. Tidak hanya untuk aplikasi pada industri makanan, tetapi juga industri parfum dan wewangian. Penelitian dari pengembangan ekstraksi dengan fluida superkritis ini juga selama ini tetap konsisten pada proses ekstraksi yang bisa dibilang sederhana. Eksploitasi kelarutan tambahan dan selektivitas karakteristik dari karbon dioksida atau disebut dengan CO2 memberikan hubungan dengan komponen organik berberat molekul rendah dalam sistem batch maupun sistem semi batch. Nah, kepekaan fluida superkritis ini terhadap perubahan temperatur dan tekanan menyebabkan perlu adanya kontrol terhadap ukuran partikel sampel yang akan kita ekstrak dan morfologinya dalam jangkauan yang luas.